Yang keempat, dikit lagi, singkat saja, yang penting bisa kita pahami. Faslun arkanuhu salasatun. Rukun puasa itu ada 3. Dikit bu, cuma 3. Pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat pada setiap malamnya. Makanya ketika kita habis melaksanakan, niat pada malamnya ini dari mulai kapan gitu? Ya, biasanya bu, memudahkan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin setelah qiyamul lail tarawih kan suka dibaca. Terus gimana kalau misalnya kita tidak tarawih? Ya bisa di saat sahur kita baca gitu. Nah, ada pertanyaan, apa harus setiap malam dibaca? Apakah cukup sekali untuk 1 bulan gitu? Ya. Keduanya ada penjelasan. Namun lebih utama tiap malam dibaca niat gitu Bu ya. Lebih utama gitulah. Niat tentunya tempatnya di hati. Lafal memperkuat niat. Perbuatan bukti dari sebuah niat. Makanya niat itu 3 aspek. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Nggak cukup niat di hati. Untuk memperkuat talaffuz, dilafalkan. Gitu. Makanya kalau kita selesai tarawih itu kan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sajaku niat puasa dalam hati aja itu mah gitu. Ya. Nah, itu definisi atau artinya saja. Kemudian dalam berniat juga harus menghadirkan hakikat puasa, yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkannya tadi, dibuktikan dengan perilaku gitu. Perilaku yang mampu menahan, karena puasa itu kan al-imsak, menahan diri gitu. Menahan diri dari yang membatalkan puasa khususnya. Jadi ketika dia sudah niat, dilafalkan, diucapkan dalam hati, kemudian dilafalkan dengan lisan, buktikan dengan anggota badan. Nggak cukup dia niat tapi siang masih tetap makan gitu. Niat nggak cukup dalam hati, rukunnya memang dalam hati, namun memperkuat dengan lafal dan juga perbuatan. Kemudian puasa ketika niat itu ada pernyataan menyengaja puasa. Artinya niat di mulut kita, di hati kita, dan diperkuat dengan ucapan kita. Tapi memang ada kesengajaan. Jadi jangan sampai puasa terpaksa. Jadi puasa itu memang kesadaran, kesengajaan diri kita gitu. Jadi tidak boleh kalau puasa itu dengan terpaksa. Nah, bahkan ada ulama mengatakan ketika dia lupa membaca niat di malam hari sampai batas sahur, dia kesiangan nggak sahur, tapi dia bangunnya dengar kumandang azan subuh, atau bahkan katakanlah jam 6 pagi gitu kan dia nggak sahur, kagak niat, boleh saat itu dia berniat, yang dengan catatan tidak makan dan minum sesuatu apapun gitu. Artinya tetap dia melaksanakan puasa gitu tuh ya. Makanya untuk menghindari, maka tadi saya katakan ada sebagian mengatakan ketika dia niat puasa di awal hari pertama, malam pertama dia niat untuk 1 bulan ya. Namun lebih afdol tiap malam itu antisipasi ketika kita lupa Bu, gitu maksudnya gitu ya. Jadi walaupun kita niatkan saja, kedua dipakai. Saya niat puasa Ramadan di tahun ini untuk 1 bulan. Jadi ingat, bukannya untuk 30 hari, karena 1 bulan belum tentu 30 hari gitu ya. Untuk 1 bulan penuh gitu ya. Namun di malam hari ada kesempatan baca gitu. Mengantisipasi kalau misalnya kita di malam hari terlupa, kan manusiawi Bu ya. Terkadang mungkin terlalu lelah sehingga mungkin nggak bangun sahur, tarawih juga mungkin karena ada kesibukan sehingga tidak tarawih gitu misalnya, sampai akhirnya bangun loh kok udah jam 7 pagi misalnya.
maka ucapan saum tadi di awal itu sudah gitu. Islam mudah Bu, mudah gitu. Yang terpenting niatkan besok, niat saya puasa Ramadan tahun ini untuk 1 bulan penuh, tapi tiap malam tetap dibaca gitu, lebih afdol ya. Ya sebetulnya kalau bicara niat tidak mesti misalkan nawaitu shoma gode gitu ya. Kalau kita memang itu ya nggak apa-apa Bu, istilahnya niat saya puasa untuk 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh gitu ya. Memang lebih afdolnya makanya berbahasa Arab ya. Kemudian pendapat ini Bu, pendapat ini diperkuat menurut Ziyadi, menambahkan bahwa apabila seorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadan dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadan, maka belum mencukupi. Dia tetap sah, belum mencukupi, bukannya tidak sah, konteksnya kan gitu Bu. Belum mencukupi. Tapi boleh gitu ya. Kecuali niat secara demikian itu hanya mencukupi hari pertamanya, tetapi disunahkan bagi untuk berniat puasa demikian, artinya tiap malam dia berniat gitu ya. Di seluruh hari Ramadan dia tiap malam dia niat gitu. Ya ini pendapat Ziyadi dalam kitab Kasyifatus Saja ada keterangan seperti itu, namun penjelasannya tidak mencukupi gitu. Kemudian yang kedua, watarku muftirin zakiron mukhtaroan ghairu jahilin ma'zurin, menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat, bisa memilih, tidak ada paksaan dan tidak ada dalam ketidaktahuan yang dimaafkan. Maksudnya adalah kita tahu nanti ada poin-poin yang membatalkan puasa nanti terakhir ya, insya Allah perjumpaan minggu depan mungkin. Ketika memang kita tahu tentang ini yang batal puasa, kalau kita lakukan maka batal puasa. Namun ketika kita lupa, nah beda konteksnya. Ketika kita lupa maka tidak masalah gitu. Maksudnya ketika kita memang terlupakan maka tetap lanjutkan puasa. Namun kalau itu bentuknya makan, segera keluarkan makanan di mulut gitu. Ya seperti itu ya. Iya, anjurannya yang masih tersisa di mulut, yang sudah tertelan rezeki. Ya, yang penting Bu, tidak dalam ketidaktahuan yang dimaafkan, tapi karena lupa kan gitu. Kalau memang dia sengaja gitu. Atau kan lagi puasa Bu, oh iya nanggung. Nah itu nggak boleh ya. Nah betul, makanya harus betul-betul kita pahami. Dan yang terakhir singkat saja, insya Allah ini hal yang intinya Bu tentang saum ini mungkin kita pernah mempelajari di sekolah kita dulu gitu ya. Ini hanya memperkuat saja. Wasaim artinya orang yang berpuasa ya. Rukun puasa ini ya ada orang yang melaksanakan puasa, yaitu berpuasanya sendiri maksudnya gitu. Maka dari itu ketika kita bicara tentang rukun puasa, setidaknya ada 3. Niat pada malam harinya setiap malam ya. Menjauhkan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar atau mungkin kita tahu imsak gitulah sampai kepada waktu maghrib gitu. Kecuali kita terlupa atau ada sesuatu yang memang dimaafkan melanggarnya, ada sesuatu yang membatalkan tapi karena kita nggak tahu atau mungkin karena kita lupa, itu tidak jadi soal gitu ya. Dan yang terakhir tadi ketiga adalah wasaib, adalah orang yang berpuasa ya. Insya Allah nanti dilanjut kembali tentang qada, kafarat, imsak dan pembatal puasa. 2 pembahasan lagi lah ya, 3 pembahasan lagi. Insya Allah barangkali nanti kita bisa sambung kembali, mudah-mudahan manfaatnya. Sambil berjalan silakan bila ada ibu yang mau bertanya terkait tentang saum nanti bisa kita diskusikan. Sebelum itu kita tutup doa, silakan.
waktunya gitu ya. Bicara bayar fidyah tadi yang saya sampaikan, alternatif kedua setelah kita tidak mampu mengqadha gitu ya. Nah, kapan bayar fidyah itu dilaksanakan? Segera, sebagaimana mengqadha. Namun ada batas, jangan sampai waktu Ramadan yang tahun berikutnya datang. Lebih bagus segera, enggak, lebih bagus segera. Namun kondisi, maaf, kalau ada kemampuan segera, tidak boleh ditunda Bu. Tapi misal mohon maaf, ya tadi saya katakan kan manusia itu kan beragam. Contoh misalnya saya punya orang tua, misal sudah sepuh, sehingga kalau beliau berpuasa ya karena kondisinya sakit-sakitan misalnya. Bagaimana solusinya? Ya ketika habis lebaran saya belum ada rezeki misalnya, ya sampai menunggu saya ada rezeki. Yang penting jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Tapi kalau ada kemampuan segera gitu ya, nggak boleh tunda. Sebagaimana mengqadha puasa. Mengqadha puasa demikian Bu, ketika kita memang, cuman maaf nih saya sampaikan, ini salah kaprah Bu. Kita ini seringkali menggabungkan puasa Syawal dengan qadha. Berbeda Bu, karena memang dia berpikir sekalian, tidak bisa. Dua hukum puasa dikerjakan dengan ini, niatnya bagaimana coba? Syawal itu kan sunnah, qadha kan wajib Bu, nggak bisa disamakan gitu. Arti kalau kita mau laksanakan sunnah Syawal 6 hari dulu Syawal, toh qadha itu batas sampai tahun berikutnya gitu. Tidak ada keringanan begini maksudnya. Karena kalau puasa Syawal itu kan memang ada waktu ya, setelah hari raya 1 Syawal Bu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu batas utamanya. Kita memang punya hutang juga puasanya gitu ya. Kalau saya sarankan gapai keutamaan dulu. Bukan berarti kita mengabaikan qadha, bukan. Karena batas qadha waktu masih cukup panjang. Karena waktu Syawal ini urgennya memang ada waktu tertentu gitu maksudnya. Karena kalau misalnya kita puasa, maaf, habis Syawal apa? Zulhijjah. Kan nggak ada perintah Syawal, karena ada di Syawal doang gitu maksudnya. Jadi itu dulu Syawal, setelah itu senggang boleh qadhanya. Nah, tidak Bu, tidak bisa dikaitkan, dan tidak bisa disamakan hukum sunnah dan wajib. Jadi ketika kita pilih, kalau kita mau pilih qadha gitu ya, mau pilih qadha misalnya di hari kedua Syawal, silakan. Namun niatkan qadha, bukan Syawal gitu maksud saya. Iya, ya kita kalahkan Syawal misalnya. Ya, ya artinya yang penting masih bulan Syawal gitu ya. Syawal boleh. Ya, artinya kalau mau kita memang bagus seperti itu Bu, bagus seperti itu. Tapi terkadang orang, mohon maaf ya, karena memang banyak keterangan keutamaan bulan Syawal, puasa Syawal, sehingga dia Syawal dulu, ke qadha masih banyak. Boleh, itu boleh. Utamakan qadhanya, ya bagus. Yang penting nanti puasa Syawalnya, yang penting jangan sampai keluar dari bulan Syawal gitu. Walaupun memang keutamaannya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 tadi itu memiliki pahala. Kenapa? Yang besar ya. Apa tuh? Untuk apa qadha? Tidak masalah. Yang penting di bulan Syawal. Yang bagus berurutan. Jadi gini Bu, sunnah itu mohon maaf, yang bagus berurutan. Namun dia main di hari raya, kadang kita masih silaturahim gitu ya. Mungkin di hari pertama masuk di Syawal 1 tanggal 2-nya misalnya, masih banyak tamu belum sempat, tanggal 2-nya, hari ketiganya misalnya, ya nggak apa-apa, ntar hari kelima lagi apa gitu ya. Jadi istilahnya yang penting jangan sampai keluar dari bulan Syawal gitu Bu ya. Qadha itu disegerakan, sebagaimana fidyah pun disegerakan, namun kondisional. Ketika seorang memiliki kemampuan harus wajib didahulukan atau ya didahulukan. Kalau tidak mampu ya sambil dia menunggu mampu gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup?
Ya baik, mudah-mudahan Ibu ini sebagai bekal ilmu kita untuk mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan besok, tentang syarat sah puasa gitu ya, tentang syarat wajib puasa. Tentu kita sudah mampu memahami gitu ya. Bagi anak kita yang memang belum tamyiz, silahkan dididik, silahkan dilatih, namun tidak boleh dipaksa gitu Bu ya, dalam rangka mendidik dan melatih. Silahkan kembali, insya Allah kebaikan itu buat kita, walaupun si anak itu secara hukum nggak sah, berarti kan nggak dapat pahala, namun kebaikan itu untuk kita sebagai orang tua, karena kita sudah menanamkan pendidikan tentang pengenalan puasa di saat usia dini gitu Bu ya. Jangan sampai nanti udah gede terasa berat Bu, kalau nungguin balik aja gitu, nungguin balik aja ntar baru wajib puasa, baru puasa, berat biasanya. Kalau sesuatu yang memang dibiasakan sejak dini, insya Allah kesana ini akan ringan. Sama tentang ibadah, tidak hanya puasa, ibadah sholat juga sama. Ketika memang seorang anak kita biasakan, di hadis Rasul dikatakan kan, perintah sholat itu di usia 7 tahun anak kita, karena umumnya 7 tahun itu udah mulai tamyiz gitu Bu ya, usia 7 tahun. 9 tahun tidak mau sholat, pukul. Kenapa? Karena kalau nggak dari mulai sejak dini kita didik, nanti karena di usia 9 tahun itu, ini masa-masa transisi, dia akan akil balik gitu. Harus ada penegasan di dalamnya, karena sudah mukallaf tadi, sudah terbebani hukum agama gitu. Nah kalau masih 7 tahun belum, tapi perintah ada gitu. Makanya sama dengan puasa, salah satu sama dengan puasa gitu ya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.